Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Langsung sawas malam nikah adalah maulid Nabi. Nikah biasanya tetap terjemahan, tapi berhubung khusus edisi maulid Nabi nikah bahasa Indonesia. Dekas sekilas tentang maulid Nabi. Jadi sebetulnya kalau kata syair itu mada yu'abbiru an ulaka maqali, tidak ada yang dapat menggambarkan kalimat atau kata-kata apapun tidak bisa menggambarkan keagungan, kemuliaan, ketinggian derajat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena masalah maulid mungkin saya akan membahas tentang sejarahnya sedikit. Kalau dirujuk di awal-awal Islam, paling pertama bunga dalam kelahiran kanjeng Nabi Muhammad nikah. Saya kebaikan lebih orang dan saya amulot nikah adalah Abu Lahab. Abu Lahab nikah paman kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuma dia sangat bergembira ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Hingga Abu Lahab nikah memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibatul Islamiyah. Nah, nanti Suwaibatul Islamiyah ini juga ikut menyusui Nabi. Karena tradisi Arab lambang nikah biasanya mun andi kotak nikah sesuai dengan orang didik selain. Biasanya ke orang-orang sebagai kedalaman malai kuat betul. Nah, Nabi Muhammad nikah tepat dan ke Halimah As-Sa'diyah. Nah, jadi yang pertama kali bunga dekat mulut kanjeng Nabi Muhammad nikah adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini ada iman kafir. Makanya terguna para ulama, jika Abu Lahab saja sekafir, eringan aki seksana ketika hari Senin karena bunga dan lahir kanjeng Nabi Muhammad. Napa boleh orang se-Islam, orang se-iman dan kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah cuma paling boleh. Apalagi kalau kita mendapatkan cobaan. Nah, kemudian untuk acara-acara maulid nikah banyak versi lah. Bagi saya terbuaki bahwasanya Mudaffaruddin pada Kesultanan Salahuddin Al-Ayyubi ketika umat Islam nikah perang dengan orang Kristen, orang Nasrani memperebutkan Masjidil Aqsa. Jadi ketika umat Muslim nikah perang terus sampai kelelahan, hilang semangat, maka diadakan sayembara untuk menulis pujian syair-syairan dekat kanjeng Nabi Muhammad, malah tambah semangat boleh. Kita menang kebetulan adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Makanya yang dikenal saat ini adalah Al-Barzanji. Tiba pada Simtut Turor. Nah, itu adalah kitab-kitab yang bermuatan sejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu nama pun yang disebut setiap waktu kecuali namanya Nabi Muhammad. Tidak ada satu nama pun yang disebut bergandengan dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada seseorang yang begitu berpengaruh di muka bumi ini selain kanjeng Nabi Muhammad. Dan tidak ada satu orang pun yang biografinya detail. Beda saja dari tingkah laku di kamar mandi, bergaul dengan istri, ini beda saja kanjeng Nabi Muhammad. Coba misalkan Soekarno, terus siapalah pemimpin-pemimpin di dunia, itu tidak ada yang detail. Berkebanyakan banyak kontroversi, maksudnya banyak keleronan. Kanjeng Nabi Muhammad nikah
baik orang barat saya iman dengan kanjeng Nabi Muhammad ini kamu wajib dengan kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak ada satu orang pun yang biografinya begitu lengkap kecuali Nabi Muhammad. Kemudian masalah maulid nikah tidak hanya terbatas dengan nikah, karena maulid itu adalah ekspresi kebahagiaan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Misalkan saya tidak punya uang untuk ngadahi maulid dan nikah, bisa apa sah? Karena Nabi Muhammad sendiri ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, beliau menjawab yaumul wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Maka napas-napasan bisa paling obeng ke anak yatim, misalkan lemai buat cebol nikah tepakin ke kamulok nikah, sudah bernama maulid juga. Yang penting ekspresi kita bahagia dengan kanjeng Nabi Muhammad. Makanya firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, orang-orang Islam itu hendaknya berbahagia. Maksud fadlullah karunia Allah nikah ilmu Ibnu Abbas, wa rahmatihi bersai maksud rahmat Allah nikah Nabi Muhammad sendiri. Jadi kita memang evakon oleh Allah untuk berbahagia karena adanya Nabi Muhammad. Kisah nomor 2 nikah masalah maulid. Jadi maulid itu terserah ekspresinya kita mau seperti apa. Tak mau kompor orang apa sah atau memberi sedekah, nikah adalah maulid juga. Gimana bisa elakon sarang guru saja selambe nikah biasanya polongan nikah ini saya. Jadi kita pertahankan. Tapi misalkan orang-orang yang mampu nikah bisa mengekspresikan kebahagiaannya masing-masing, tak apa. Nah, karena apa? Karena saya kocak maulid nikah tak terbatas karobiul awal meloroh, tidak terbatas dengan bulan molot meloroh di Februari Habib Ali Al-Jufri Kasar bulan Sapar. Dan ada juga Habib yang lain mengatakan, kenapa? Karena saya mojel akin nikah, saya lahir akin benih bertonang. Makanya kebenar Sayyid Muhammad nikah bektok hari Senin 12 Rabiul Awal nikah murjad karena Nabi Muhammad. Benih hari Senin nasi murjad cuma karena itu adalah hari di mana lahirnya Nabi Muhammad, maka dia pun ikut mulia nikah. Jadi terserah misalkan mau letak bulan apa, makanya banyak saya baca sholot nikah. Nomor 2 mungkin kita juga harus mengetahui bahwasanya salah satu fungsi maulid nikah adalah untuk meneladani akhlak kanjeng Nabi Muhammad, karena terguna kanjeng Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk nyempurnakan akhlak. Nah saya kocak akhlak ini kan tingkah laku. Makanya umat-umat terdahulu nabi-nabinya itu biasanya terkenal kalaban mukjizat seaneh-aneh, di luar logika. Nabi Musa itu tongkat jadi ular membelah lautan, Nabi Nuh membuat kapal, macam-macam. Tapi kalau Nabi Muhammad seekocit oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwasanya Nabi Muhammad itu berada pada akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad punya mukjizat besar, punya apapun yang aneh-aneh Nabi Muhammad punya. Tapi seekocit oleh Allah adalah akhlak. Salah satu kisah Nabi Muhammad nikah pernah, ini untuk pelajaran kita semua di zaman modern. Nabi Muhammad nikah punya selop, punya cincin. Nah, kemudian dia itu bergabung dengan para sahabatnya di dalam majelis. Fokus kanjeng Nabi Muhammad ini kan terbagi dua, antara keselok ke sahabat. Maka terbagi kanjeng Nabi Muhammad nadratun ilai wa nadratun ilaiku. Fokus saya ini keselok, fokus berboleh dan fokus kan para sahabat seperti.
Maka dilepas selong nikah, dilempar. Maksudnya apa? Jadi ketika kita tidak berada di dalam majelis, kita harus punya akhlak. Lebih mungkin cuman HP. Biasalah saya kompor, nikah ketiga main HP. Nah nikah akhlaknya sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak penting-penting amat, jangan main HP yang selain tempat ngumpul. Kemudian akhlak Nabi Muhammad nikah. Satu cerita lagi, ada seorang lagi lasporen nikah lakona setiap hari nyaleh kanjeng Nabi Muhammad tiap hari nikah. Jadi seakan-akan jadi wartawan membawa orang lebat nikah mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pembohong, tukang sihir, kadzabun sahirun, kata kenal atau yang lewat. Nah kemudian di suatu hari nenek orang sendiri salah satu ke pasar membawa barang kebutuhannya mereka. Karena orang tak andi senenek tidak, orang ini tersebut tidak, orang tak andi tidak ada yang mau membawakan barang bawaannya. Pas ternyata ada seorang laki-laki yang membawa barang bawaannya tadi. Sampai di rumah ya teraki mau jom, kata si nenek tadi, saya tidak punya upah, saya tidak punya ongkos kamu membawakan dari pasar sampai ke rumah, saya nyambi bagi benar, tapi saya punya satu nasihat buat kamu sebagai ongkos saya, balas budi saya terhadap kamu yang telah membawakan barang bawaan. Terus kata laki-laki tadi, napa? Nasihatnya. Nah kata si nenek juga bahwasanya emang kedua berdesitung orang laki ayah Muhammad Ariyah kadabun sahirun tokang ngomongan pengaku nabi bertokang nyeher tukon mereka. Nah selagi juga pas tersenyum mereka bahwasanya si Muhammad kadabun sahirun setokang lecet tajwa betul kaulah terbunuh kanjeng Nabi Muhammad. Nah pada saat itu si nenek ini pas nangis mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nikah betapa akhlak bisa merubah akidah seseorang. Makanya karena ada kata petinju cekor sebab Habib Nur Magedoh katanya orang-orang non-Islam itu tidak membaca kitab kalian. Orang kafir itu tak baca kitab tak baca kitab Al-Quran, tapi mereka baca adalah akhlak. Nah akhlak nikah tidak terbatas seperti yang kita pahami saat ini. Jadi akhlak misalkan Pak jual tak ngomongan tak leceh, nikah akhlak. Ini kan sebelumnya tentang akhlak kanjeng Nabi. Mungkin dalam model kedua saya ingin menerjemahkan ini pola-pola lebih khusus boleh dalam doa. Ilahi tamim na'ma alaina wa wafiqna li syukri kama bakina. Ilahi ya Allah tamim nyokon pasampurna na'ma'ah nikah benih nikmat. Jadi dalam bahasa Arab itu bernakma, bernikmat, bernakma, berni'am yang lain. Nah, nakma itu biasanya digunakan nikmat yang ada setelah kesusahan. Makanya dalam Al-Quran wa in azadnahu nakma'ah ba'dadarro amasatu yakulana dhahaba sayyi'atu anni lahu labaihum fahur. Kemudian Allah bahwasanya orang manusia biasa tabiatnya itu kalau dia dikasih kenikmatan setelah merasakan kesusahan, pahit jangan susah, itu biasanya dia akan berkata, bahwasanya saya ini tidak akan terkena cobaan lagi. Anggap innahu lafarihum fakhur, bahwasanya dengan kekuatan ini sengko oleh
kekuatan, oleh pangkat, jabatan apapun, mohon setia, engkau tak kira itu kalah orang, engkau tak kira pasti dihormati oleh orang. Innahu la farihun fakhur. Nah, tadi nakma ilahi tamini nakma alaina wa wafiqna li syukri kama bakina. Ya Allah, sampurna aki nikmat seampun bedet salah setari kecocoran. Wa wafiqna li syukri kama bakina. Benyoon pertolongan ya Allah kaangkui asok kori nikmat gelap mabakina selama kami masih hidup ataupun apa yang ada di tangan kita saat ini. Karena apa? Wafiqna li syukri kama bakina canggelak mun manusia ketika setelah mendapatkan nikmat, setelah baik, ada biasanya lupa. Dia menganggap itu usahanya sendiri. Maka wafiqna li syukri kama bakina. Makanya kita memohon pertolongan kepada Allah, makle bisa asyukur mabakina apa yang ada saat ini selama kita masih hidup. Wa adikna bada afika wa alafi. Ya Allah, moga-moga nyecekakina ajunan dan kaulah seteja berda afika celapa ampunan dan permohon maafmu rena. Berilah maaf kepada kita semua. Wa hawwin kulla matlubin alaina. Bermakempangan ajunan dan seteja apa yang kami butuhkan. Fa inna la nu'awwilu fi muhimmin alamma bina wala maqad lakina ala ahadin wala sababin walakin idza daqat wa kuntalaha qomina. Ya Allah, dan kami semua ini tidak menyandarkan kepada sesuatu hal apapun, baik itu manusia atau satu sebab. Tapi kalau sudah keadaan begitu terpepet, maka semoga engkau wa kuntalaha qomina, engkau yang akan mengurus semua itu. Kemudian wasalli ala rasulika kullahinin Muhammadin Nabi Zakir Aminah. Ya Allah, moga-moga benar rahmat ajunan dan kanjeng Nabi Muhammad Nabi Zakir Aminah. Muhammad Nabi soceh dari aib Zaki Aminah bentor kepercaya. Kada alim wa ashabin kiramin, begitu juga para keluarga kanjeng Nabi Muhammad wa ashabin dan para sahabat-sahabat semuanya. Wa mawalahu wattabi'ina dan seterusnya orang yang mencintai dekat kanjeng Nabi Muhammad berdekat keluarga kanjeng Nabi Muhammad wattabi'ina dan para tabi'in orang yang norok dekat dalam kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan.